Hai Sobat Lentera, Terajis kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Lentera News selengkapnya untuk Anda. Kita awali dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa pihaknya sudah menurunkan tim untuk memberikan pendampingan kepada keluarga siswa bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kemensos juga mengevaluasi sistem pendataan bantuan sosial atau bansos di wilayah tersebut agar kejadian serupa yang memilukan tidak terulang kembali. Menurut Gus Ipul, ibu dari orang tua siswa yang bunuh diri diakui tidak mendapatkan bansos. Sementara nenek yang selama ini diikuti korban sempat menerima bansos namun kemudian putus. Terkait hal tersebut, Gus Ipul menegaskan perlunya pemutahiran dan pendataan yang lebih baik, sehingga jangan sampai keluarga tidak mampu seperti keluarga siswa bunuh diri di Ngada, kelewatan dan tidak mendapatkan bansos. Gus Ipul mengatakan Kemensos sudah memberikan bantuan darurat dan pendampingan psikososial bagi keluarga almarhum. Selain aspek kemanusiaan, pemerintah fokus menyelidiki mengapa keluarga tersebut tidak masuk dalam skema perlindungan sosial yang memadai. Gus Ipul mengakui bahwa kendala teknis dalam pendataan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya tuntas. Hal ini mengakibatkan adanya warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdata atau bantuannya terhenti di tengah jalan tanpa alasan yang jelas. Alan Suri melaporkan untuk Lentera TV. Ngada itu tidak pernah mendapatkan bansos, bagaimana Pak? Ya, jadi Ngada ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Sekali lagi kita prihatin, yang kedua kita yang ketiga yang Kementerian Sosial juga kita berada di lapangan melihat keluarga mendiang Yohanes ya, bertemu dengan neneknya, bertemu dengan orang tuanya. Ya kebetulan almarhum ini kan tinggal bersama neneknya, ya tidak dengan orang tuanya. Jadi ini kita lihat kalau orang tuanya memang belum pernah mendapatkan bansos. Sebenarnya neneknya sudah pernah mendapatkan bansos, tapi kemudian terputus. Jadi terjadi seperti itu, apakah kurang pendataan dari? Bukan kurang pendanaan, memang masalahnya itu ya dari data itu ya, pendataan pemutakhiran ini salah satunya. Maka itu kita harapkan dengan pendataan yang baik, ya, data kita makin akurat, maka keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial itu bisa terjangkau. Karena bantuan itu berbasisnya adalah basis data, dan data itu dihadirkan oleh tingkat RT, RW, dan seterusnya. Di samping sekarang atas arahan Presiden kita membuka diri partisipasi masyarakat. Jadi kita membuka diri, kita tidak akan menutup-nutupi data yang ada, kita serahkan kepada masyarakat luas untuk ikut menilai, untuk ikut menyanggah, ya, untuk ikut mengkritik, dan sekaligus untuk memberikan usulan. Kita siapkan aplikasinya, kita siapkan saluran comment centernya, kita siapkan petugas-petugasnya juga. Sekaligus kita juga sudah melakukan uji coba digitalisasi bansos dipimpin oleh Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut ya. Kita sudah selesai di Banyuwangi, sekarang dikembangkan di 40 kabupaten. Dengan begitu, kalau data kita makin akurat, kita bisa menjangkau lebih banyak lagi keluarga-keluarga yang terbawa dalam proses pembangunan. Kita ke informasi selanjutnya, dua wanita terlibat perkelahian di kawasan alun-alun Sidoarjo saat pelaksanaan Car Free Day beberapa waktu yang lalu. Dalam rekaman video amatir yang kemudian viral di media sosial tersebut, peristiwa ini tampak terjadi di sisi utara Monumen Jayandaru sehingga menyita perhatian warga yang sedang berolahraga dan menikmati suasana Car Free Day saat itu. Dalam video yang beredar dan viral di media sosial, kedua perempuan tersebut terlihat saling adu jotos hingga terjatuh dan bergumul di lantai. Keributan diduga dipicu masalah rebutan lahan untuk menyewakan permainan untuk anak-anak. Suasana sempat tegang karena terlihat perkelahian terjadi di tengah kerumunan warga dan disaksikan juga oleh anak-anak. Beruntung, sejumlah warga segera melerai sehingga kedua belah pihak berhasil dipisahkan dan dijauhkan. Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tengah melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebabnya.
pasti perkelahian tersebut. Personal Satpol PP telah menyita barang bukti permainan anak-anak yang kini diamankan. Petugas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo melarang pedagang kaki lima agar tidak berjualan di area alun-alun. Hal itu sesuai aturan yang telah dikeluarkan Pemkab Sidoarjo. Pasca revitalisasi alun-alun Kabupaten Sidoarjo menjadi jujukan warga untuk mencari hiburan bersama keluarga karena dilengkapi sarana permainan anak-anak serta sarana olahraga. Tidak hanya bebas PKL, alun-alun Sidoarjo kini menjadi kawasan bebas asap rokok. Pemkab Sidoarjo telah menyediakan area merokok di luar alun-alun. Alan Sori melaporkan untuk Terla TV. Kami memang justru saya pada waktu di lapangan itu, kalau kronologisnya sendiri saya kurang tahu. Ya. Tapi yang jelas itu pedagang ataupun penjual yang biasanya ini menyewakan mainan yang ada di Jayandaru. Nah, tentunya kami masih menelusuri kejadiannya seperti apa kronologisnya. Tapi untuk barang buktinya, yakni mainan kuda-kudaan, ya, seperti kuda untuk mainan untuk anak-anak itu, ini kita amankan di kantor kami PP. Tentunya kami sudah ada regulasi yang jelas ya untuk kawasan alun-alun sendiri, yang mana di dalam di sekitaran Taman Jayandaru ini kami seringkali tidak hanya menghimbau kepada masyarakat dan tidak adanya sosialisasi juga, kami juga seringkali melaksanakan penindakan di sana karena di Perda 10 tahun 2013 ini untuk kaitannya perjuangan di sana baik asongan ya kemudian mengamen, mengemis, bahkan yang terbaru ini kan juga aturannya merokok di alun-alun juga tidak boleh. Makanya tentunya saya berharap pada masyarakat Sidoarjo sama-sama ikut menjaga untuk ketertiban yang ada di alun-alun. Manakala memang perjualan di sana sudah tidak boleh, maka jangan dilaksanakan. Tentunya ada sanksi tipilnya nanti. Usai jeda kita akan membahas tentang cara memperkenalkan Indonesia ke para profesional di Amerika Serikat melalui budaya asli Indonesia. Tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda menyaksikan Tera News. Melalui tari musik gamelan, pagelaran busana tradisional dan kuliner warga Amerika Serikat yang tergabung dalam International Club of DC belajar mengenal Indonesia. Beranggotakan para pekerja profesional, mereka hadir di acara Spirit of Indonesia, A Cultural Archipelago di Kedubes Republik Indonesia. Jadi saya menciptakan tarian Batak sama tari Kalimantan. Keberagaman budaya Indonesia menjadi daya tarik yang membawa warga Amerika di Washington DC datang ke gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia pertengahan November lalu. Ini kan diplomasi publik ya, Mas. Jadi selain kita ingin menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat dengan budaya kita yang indah banget musik kita yang indah gitu ya, dengan makanan yang enak, juga ada kesempatan networking juga. Selain melalui tarian dan musik, acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago juga menampilkan fashion show serta menghidangkan makanan khas Indonesia. Digagas oleh International Club of DC, organisasi pekerja profesional dengan 40.000 anggota ini rutin bekerjasama dengan 80 kedutaan besar yang ada di ibu kota Amerika. And our mission is to help the people who live in Washington DC get to know the other countries and the embassies. So by having cultural events and bringing them into the embassies, they can learn more about the culture, tourism and travel. Berkolaborasi dengan KBRI dan Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, acara ini menampilkan bintang tamu Rianto, penari lengger lanang asal Banyumas yang kini bermukim di Jepang. Ya, kali ini saya memperkenalkan tari lengger bagi masyarakat. Kita karena sekarang generasi untuk lengger lanang kan sudah semakin jarang, dan saya ingin memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk lengger lanang yang ada di Banyumas. Acara budaya seperti ini nampaknya berhasil memikat warga Amerika yang hadir, bahkan menumbuhkan niat untuk berkunjung ke Indonesia. Beautiful. I think it's really wonderful. I really hadn't before had much exposure to Indonesian culture. Dari Washington DC, Genira Pratama, Yogi Laksono, dan Nia Iman Santoso, VOA. Banyak orang tua di Amerika Serikat jika hendak membelikan sebuah kado, sebuah mainan, kini mereka mulai memikirkan untuk membelikan tidak yang baru. Kita mainan lama menjadi alternatif bagi mereka untuk menjadi kado bagi anak-anak mereka. Berikut liputan selengkapnya dari tim VOA. Sebuah museum di Rochester, negara bagian New York, menjadi lokasi National Toy Hall of Fame, tempat yang mencatat mainan paling bersejarah dan diminati. The National Toy Hall of Fame recognizes classic toys that deserve elevation to the highest tier of the world of toys and games. And every November, we pick 3 or 4 based on thousands of nominations from the public to earn that special honor. Tahun ini mainan My Little Pony masuk 3 besar setelah beberapa kali sebelumnya dinominasikan tapi gagal masuk. Koleksi mainan ini mulai diproduksi tahun 1980-an oleh Hasbro. Selain My Little Pony, permainan berdasarkan robot yang bisa berubah menjadi kendaraan Transformers juga masuk 3 besar. Demikian pula permainan kartu Phase 10 buatan Mattel yang merupakan modifikasi permainan kartu remi. Every year we receive thousands of nominations. We look at those for 3 big criteria. One is longevity. These are toys that at least have been on the market for 20 years, so kids and their parents could both have grown up playing with them. Second, these are toys that everyone can recognize. Even if you never had a radio flyer wagon or a teddy bear, you know exactly what they were. And third, these are toys that have great play value. Learning, creativity, discovery, socialization, activity. Masuk nominasi tahun ini tapi gagal menang dalam 3 besar, diantaranya adalah koleksi buku Pilih Sendiri Petualanganmu, juga permainan kartu Pokemon Battle Academy, lalu permainan kartu Apples to Apples. Beragam permainan action figure, boneka, permainan kartu hingga permainan papan seperti Monopoly telah masuk sebelumnya ke National Toy Hall of Fame. Mainan seperti ini dirindukan orang tua yang berkunjung ke museum, mengingat betapa ponsel dan tablet saat ini mendominasi aktivitas anak. Screens are really taking away their good times. I would say our times were much better without screen.
because we were more observant of what is going on in our daily lives, and that's how it helped us to think of our, like, it increases our imagination capacity. Konsultan retail Circana memperkirakan penjualan mainan tahun 2024 kurang lebih akan sama dengan tahun 2023. Menurut Circana, total penjualan selama tahun ini seperti tahun sebelumnya adalah sekitar 4,5 miliar dolar. Ini merupakan penurunan dibandingkan puncak penjualan pada 2022. Dan mainan-mainan yang paling laku terjual adalah dari IP terkenal, Star Wars, Pokemon, dan juga Lego. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Usai jeda kita akan membahas tentang bagaimana usaha produk pembersih dan perawatan tubuh milik dari pasangan diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Tetap bersama kami di Tera News.
Melihat peluang bisnis baru saat pandemi, pasangan Santo dan Vera Messi menciptakan produk pembersih dan perawatan tubuh alami yang terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia. Saint Mist Soap kini kian diminati warga Amerika yang mencari produk kulit dan rambut tanpa atau seminim mungkin berbahan kimia. This is the only soap that I use. Number one, I have sensitive skin, and the oatmeal black soap is amazing. When I use it, my skin doesn't get itchy. I also have 3 children that suffer from sensitive skin, so the products are pure, they're organic, they're natural, and they're made here. Saya punya beberapa customer tiap bulan itu spend $200 cuma beli sabun. Mereka lebih senang produk kayak natural begini daripada yang produk yang botolnya bagus, baunya harum gitu, bermerek. Saya nggak mau kemasannya bagus, nggak, saya biasa aja. Tapi yang saya jual itu sebenarnya benefitnya, khasiatnya. Itulah prinsip Santo Ferry Masih dalam meracik sabun dan produk perawatan tubuh untuk brand kreasinya Saint Mist Soap yang semua diproduksi di toko kecil di pinggiran Orlando, Florida ini. Waktu itu lagi COVID, tiba-tiba istri saya nelpon. Saya punya ide, bikin sabun gitu, karena waktu itu kita mau cari yang namanya hand sanitizer itu susah dan semua harganya naik, mahal, langka. Jadi saya do research dulu apa semua kelebihan kekurangannya, regulasinya apa semua. Berbekal pengetahuan dasar membuat sabun semasa sekolah di Indonesia, diaspora asal Manado ini otodidak belajar meracik sabun dari internet. Dengan modal awal $200, sekitar 3 juta rupiah untuk bahan, Santo menguji coba sekian banyak resep hingga berani mencetak produk akhir yang ia jual ke beberapa teman. Rumput laut merah, ya, rumput laut hijau, ada green tea, itu saya bikin jadi sabun semua. Ini ada kesempatan saya memperkenalkan Indonesia. Semua sabun saya itu menggunakan garam. Terus lidah buayanya saya pakai lidah buaya asli. Jadi kita mempunyai sistem itu pop up. Kita buka stand, ya kalau Indonesia bilang itu bazar. Kadang kita ada di dalam Disney atau ada di dalam Gatherland Park, ya. Kita 6 bulan ke depan itu sudah ada jadwalnya. Selain sabun, lilin, spray tawas, dan lotion, bestseller lainnya adalah shampoo dan conditioner bar. Selain orang-orang senang karena ini lebih ramah lingkungan, mengeliminasi botol plastik, karena bahan-bahan yang digunakan itu cenderung lebih alami. Maksudnya kalau misalnya lebih banyak bahan kimia, lebih rentan untuk rambut rontok. Tapi karena ini bahannya bisa di-itemize pemirsa, cuman ada berapa nih? 10 bahan lah ya. Jadi katanya itu bisa membantu orang-orang yang sensitif dengan bahan kimia. I was dealing with alopecia where I was losing some of my hair, and they recommended to use a rosemary. Not only has helped my scalp, but my hair, the patches, have come back. So now my hair is growing. Produk Saint Mist Soap juga dipasarkan ke seluruh Amerika online, gratis ongkir, tanpa jumlah minimum. Istri Santo, Vera, memanfaatkan keterampilan merajut dan hobinya prakarya, membuat boneka plushie dan miniatur kurcaci dari gabus bekas botol minuman anggur yang terbuang sia-sia di banyak restoran. Dari Altamonte Springs, Florida, Aryatna Budianto, Supriyono, dan Rio Tuasikal, VOA. Beralih ke berita selanjutnya, 2 restoran Jepang sushi di Baltimore, kota terbesar di negara bagian Maryland, ternyata dimiliki oleh diaspora Indonesia. Nah, bagaimana kiat mereka dalam menjalankan bisnis boga di Amerika Serikat? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Memang lokasinya bagus sih menurut saya. Dan kebetulan ketemulah suami saya, dia punya pengalaman yang pernah kerja di Japanese sushi restaurant. Itulah beberapa alasan mengapa diaspora Indonesia di Baltimore, Maryland menjalankan bisnis restoran Jepang. Linda Tan bersama suaminya Wawan mengambil alih Chio Sushi yang berlokasi di daerah bersejarah Mount Washington dari pemilik sebelumnya. Dengan mengutamakan kualitas serta pelayanan kepada pelanggan, pasangan ini mampu mempertahankan restoran sushi ini selama lebih dari 20 tahun. Primarily the food, and then also the hospitality of Linda and Wawa. Kualitas sushi yang ditawarkan juga menjadi andalan Nanami Cafe
yang berlokasi di Fells Point, daerah pelabuhan bersejarah di Baltimore. Ini namanya Amberjack, tapi masih satu keluarga lah. Restoran sushi yang sudah berdiri sejak 2001 diambil alih Nicholas Santoso dan ibunya tahun 2017 yang sebelumnya adalah karyawan di Nanami Cafe. Jadi saya sendiri sebenarnya mulai itu tahun 2007 ya, baru lulus SMA dan saya dipanggil mama ya, kamu mau apa nggak kesini gitu ya. Sebenarnya nggak ada kepikiran mau kerja di restoran bisnis sebenarnya. Sama sekali tak memiliki latar belakang di industri boga, minat Niko untuk bekerja di bisnis ini tumbuh setelah bekerja dan belajar di Nanami Cafe. Mulai di dapur dulu, masak dulu. Jadi pertama kali itu potong ikan aja gitu ya, itu susah sekali gitu loh. Karena pertama kali diajarin itu sebenarnya hanya masak nasi aja, sama potong ketimun, potong avocado. Mereka jadi intinya waktu 5 tahun pertama belajar itu nggak dikasih pegang ikan sama sekali justru. Menurut Niko yang mulai serius belajar sejak 2009, pelajaran mendasar menjadi sushi chef adalah memasak nasi dan memotong sayuran. Selain itu, memilih pemasok ikan mentah berkualitas juga menjadi kunci keberhasilan sebuah restoran sushi. Best seller di sini itu kita punya tuna ya sebenarnya. Bluefin tuna itu kita selalu pakai dari Spain sekarang. Menurut saya itu kualitasnya paling tinggi sekarang. Dengan berbagai kreasi sushi yang dibuat Niko serta resep saus buatan ibunya, yang bikin saus pun mama in-house di sini. Nanami Cafe mampu mendatangkan sekitar 100 pelanggan per hari di akhir pekan yang membelanjakan antara $30 hingga $100 per orang. Saya sih suka kalau misalkan bikin makanan gitu ya, keluar ke customer, kita lihat customer-nya suka gitu ya, itu sesuatu kayak ada kebanggaan sendiri juga sih. Iya. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.